Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah keluarga pada saat ini. Kita patut mengucap syukur karena Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami. Hingga sampai malam hari ini, Tuhan juga telah memberikan waktu dan kesempatan untuk membangun ibadah keluarga. Walaupun sampai saat ini masih kami lakukan di rumah kita masing-masing atau dalam kelompok-kelompok kecil, itu semua tidak mengurangi semangat kami di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah keluarga pada malam hari ini kita awali. Mari kita minta pimpinan kepada Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga yang mulia, puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa, karena Engkau senantiasa pimpin dan sertai di dalam kehidupan kami sehari-hari, mulai dari pagi, siang, hingga sampai malam hari ini. Begitu besar ya Tuhan berkat-berkat yang telah kami terima dari Engkau, baik itu yang berupa kesehatan, kekuatan, maupun berkat-berkat yang lain. Hingga sampai pada malam hari ini kami boleh untuk merasakan sukacita, kami boleh untuk menyatukan hati, bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, itu semua karena kasih-Mu yang boleh kami rasakan. Tuhan, pada saat ini kami mau membangun ibadah keluarga. Kiranya Engkau siapkan Tuhan hati pikiran kami, kuasai dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh untuk beribadah dengan baik. Dan kuduskanlah ruangan ini, jauhkanlah dari roh kegelapan. Tuhan, kami serahkan ibadah keluarga pada saat ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, hanya ke dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan memakai pelengkap Kidung Jemaat nomor 19. Kita pujikan bait 1 dan 2. Mari sembah. Mari sembah Allah yang akbar, agungkanlah karyanya besar. Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang akbar. Mari sembah Yesus penebus, agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati disalib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan menerima firman Tuhan yang akan disampaikan Bapak Pendeta David Prasetyawan. Namun sebelum kita terima, mari kita mengakui segala dosa kita yang telah kami perbuat. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau Allah, yang kupuji dan kusembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami datang kembali menghampiri takhta-Mu yang kudus
untuk mengucap syukur atas berkat dan anugerah yang telah Engkau curahkan di dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Sehingga pada malam hari ini Tuhan, kami boleh untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, itu semua adalah karena kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan. Tetapi kedatangan kami ini ya Bapa, tidaklah membawa kesetiaan hati kami, melainkan membawa setumpuk dosa. Oleh karena itu ya Tuhan, pada malam hari ini kami mengakui dengan kerendahan hati kami mengakui akan kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang telah kami perbuat, baik itu yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, baik itu melalui tingkah laku kami, perbuatan kami yang kurang berkenan di hati Tuhan. Kiranya Tuhan mau mengampuninya. Dan sucikanlah hati pikiran kami, kuasai dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami layak untuk menerima firman-Mu. Tuhan, pada saat ini kami berdoa buat Bapak Pendeta David Prasetyawan yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya Engkau urapi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan pada malam hari ini, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan ini dengan memuji nama Tuhan, memakai kidung jemaat nomor 49. Kita pujikan bait 1 dan 5. Firman Allah jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman hidup yang kudus, berkuasalah terus hingga dunia yang gelap. Lihat fajar gemerlap. Salam Patunggilan, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan. Puji syukur hari ini kita masih bisa beribadah di tempat kita masing-masing bersama dengan keluarga atau sanak saudara kita. Dalam suasana sukacita ibadah saat ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan melalui kesaksian Alkitab hari ini saya ambilkan dari salah satu bacaan leksionari hari Kamis 17 Februari, yaitu dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai 11. Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 akan saya bacakan untuk kita semua. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut.
Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Demikian Bapak Ibu Saudara, juga anak-anak, pembacaan Alkitab pada saat ini. Mari bersama-sama kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak kepunyaan Tuhan, dalam situasi kehidupan kita saat ini, zaman milenial, di mana banyak hal yang datang silih berganti, baik itu pengetahuan yang bertambah setiap harinya, selalu ada pengetahuan yang baru. Begitu juga dengan mungkin barang-barang yang semakin hari juga semakin maju. Barang-barang elektronik yang bisa dikatakan selalu ada versi terbaru, terbaru dan terbaru, yang semuanya akhirnya menuntut manusia, menuntut banyak orang untuk berusaha mengejar ketinggalan dari sesuatu yang semakin hari semakin diperbarui. Nah, tetapi yang seringkali terjadi, akhirnya kehidupan manusia, orang-orang yang dijalani lambat laun hari demi hari semakin sekuler, karena yang menjadi pikiran adalah kebutuhan sehari-hari, yang kadang tidak hanya kebutuhan primer, tetapi ada banyak kebutuhan sekunder bahkan tersier yang berusaha untuk mati-matian dikejar. Ada yang karena merasa itu kebutuhan dia, ada juga yang karena kebutuhan untuk supaya tidak ketinggalan dari yang lain. Bisa juga supaya citra dirinya baik di antara yang lainnya. Kalau punya misalnya gadget, HP baru, keluaran terbaru, artinya dia merasa, oh aku tidak ketinggalan zaman, aku tidak akan diejek oleh teman, rekan, saudara yang lain. Manusia menjadi semakin sekuler, di mana yang dipikirkan adalah kebutuhan-kebutuhan yang nampak di depan mata, sedang kemudian melupakan hal-hal yang lebih bersifat, yaitu batin, rohani, di mana kemudian
perilaku hidup manusia seringkali menjadi mundur. Dalam hal ini adalah kaitannya dengan hubungan dengan sesama. Semakin sekuler, akhirnya orang berusaha untuk yang utama adalah bagaimana kita mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, jadi dirinya. Pokoknya apapun yang terjadi di kehidupan sehari-hari bersama masyarakat, persekutuan atau apalah namanya, ya itu nomor sekian lah. Yang penting aku dan keluargaku bisa cukup, lalu bisa membeli barang ini itu, yang lainnya ya urusan sendiri-sendiri. Padahal Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, kehidupan persekutuan sebagai umat percaya mestinya lebih dari kehidupan keluarga saya, keluargaku, aku dan anggota keluarga yang lain. Mestinya lebih dari itu. Memang persekutuan diawali dari yang paling kecil, yaitu keluarga. Tetapi kita semua dipanggil untuk bisa membangun kehidupan persekutuan yang lebih luas dari keluarga kita, yaitu sanak saudara dalam persekutuan di gereja maupun persekutuan yang lebih luas lagi. Oleh sebab itu dibutuhkan kemauan untuk selalu mengupayakan hidup yang baik. Bagaimana hidup kita ini bisa seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau bahasa firman Tuhan dalam bacaan Alkitab pada saat ini adalah bagaimana hidup menurut roh. Karena selama ini banyak orang yang hidup menurut daging, sesuai dengan keinginan dagingnya, melakukan ini itu juga atas dasar apa yang dirasakan dan diingini oleh daging. Contohnya, kalau diri kita ini sedang merasa bahwa aku kok rasa-rasanya atau keluargaku kok rasa-rasanya hanya begini-begini saja, masa tidak bisa membeli kulkas seperti tetangga atau membeli sofa yang mewah seperti rumah sebelah. Wah, ada kayaknya orang yang bisa dimintai tolong untuk nanti kemudian kita bisa membeli barang-barang itu. Akhirnya ya sudah mencari ke sana ke sini demi supaya keinginannya, hasratnya terpenuhi tadi, barang-barang mewah, akhirnya membeli. Tapi kemudian hari-hari yang dilalui justru tidak damai karena pikirannya, aduh bagaimana nanti untuk mengembalikan yang ini, yang itu dan sebagainya. Contoh lain misalnya dalam hidup bersama persekutuan, ketika ada pergumulan, ada masalah, orang yang hidup menurut daging ketika ada pergumulan lalu berusaha untuk bagaimana mengetahui setiap masalah yang ada. Kalau bisa masalah itu bukan masalahnya tetapi masalah orang lain, dan merasa senang ketika oh ternyata ya dia punya masalah seperti itu. Lalu ada rasa di mana dirinya kemudian tidak bisa untuk menahan diri sehingga kemudian membuat permasalahan ini menjadi besar. Ada orang yang ketika punya masalah lalu yang terjadi adalah bereaksi terhadap masalah itu. Sifatnya ini reaktif. Ada orang yang mungkin mengecewakan atau mungkin menyakiti hati karena ya tadi hidup menurut daging. Kalau disakiti ya kalau bisa ganti menyakiti, sehingga ketika disakiti orang lain tidak terima, lalu justru akan
entah itu mengucapkan kata-kata yang menyakitkan atau bahkan melakukan tindakan yang menyakitkan terhadap orang itu. Hidup menurut daging banyak sekali yang kemudian orang jatuh pada kesalahan ini. Oleh sebab itu kita diingatkan bahwa orang yang hidup menurut roh, ia akan hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Bahkan penghukuman tidak diterimakan bagi dirinya. Ini menunjukkan bahwa betapa berharganya hidup menurut roh. Bagaimana hidup menurut roh adalah orang yang menghindari perseteruan, atau kalau ada perseteruan berusaha untuk menyelesaikan dengan memikirkan yang terbaik bagi semua. Kalau bahasa kerennya, bagaimana ketika ada permasalahan yang dipikirkan adalah win-win, sama-sama menang, sama-sama merasa legowo, sama-sama merasa menerima penyelesaian itu. Hidup menurut roh salah satunya adalah bagaimana kita merasa cukup atas apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan ketika kemudian ada banyak orang yang mungkin dalam persekutuan kita membutuhkan pertolongan, maka kita mau untuk selalu menolong. Apapun yang menjadi resikonya. Karena kita tahu kalau kita sudah komitmen mau berusaha menolong, Tuhan tidak tinggal diam. Bahkan dikatakan tadi, orang yang hidup menurut roh, roh Allah, roh Kristus akan tinggal diam di dalam dirinya, menguatkan kita, memampukan kita untuk terus berusaha menjalani hidup yang terbaik. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak, kehidupan kita memang bukanlah hidup yang sempurna. Daging lemah dikatakan tadi. Banyak hal ketika kita tidak bisa fokus pada Allah, pada Tuhan Allah, ketika kita tidak berusaha untuk selalu menyadari tindakan kita, maka akan banyak tindakan perkataan yang keluar dari diri kita yang tidak seturut dengan kehendak Allah. Maka mari kita menjaga, kita berhati-hati dalam bertindak, dalam berucap, supaya apa yang menjadi tindakan kita, apa yang menjadi ucapan kita, itu adalah berkat bagi yang lain. Dan kalau kita bisa menjadi berkat bagi orang lain dengan hidup menurut roh, maka Tuhan Allah memperkenankan kita untuk memperoleh damai sejahteranya. Hidup kita pasti diberkati. Percayalah itu. Semoga Tuhan memampukan kita semua, Tuhan yang menuntun kita semua untuk berusaha hidup di dalam roh saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang telah kami terima bersama pada malam hari ini, kiranya dapatlah menguatkan iman percaya kami. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebagai ucapan syukur mari kita mempersembahkan persembahan dengan memuji nama Tuhan, memakai kidung jemaat nomor 301. Kita pujikan 3 kali. Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku.
Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah keluarga pada malam hari ini. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan penutup. Mari kita berdoa. Maha kasih Engkau Allah yang kusembah dan kupuji di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih dan puji syukur kami naikkan kembali ke hadirat-Mu ya Bapa, karena Engkau telah pimpin dan berkati di dalam kami membangun ibadah keluarga pada malam hari ini. Terima kasih juga atas firman yang telah kami terima bersama pada malam hari ini. Kiranya dapatlah menjadikan kekuatan bagi iman percaya kami. Lebih-lebih Tuhan, kami mampukan untuk bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, pada saat ini kami mau menaikkan syafaat kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, mulai dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan yang ada di pelosok-pelosok desa. Kiranya Tuhan berikan kemampuan, kebijaksanaan, dan roh hikmat di dalam menjalankan roda pemerintahannya, sehingga semuanya dilakukan dengan penuh sukacita dan penuh tanggung jawab. Lebih-lebih Tuhan, COVID-19 sampai saat ini belum usai dari bangsa Indonesia. Kami hanya mampu serahkan keadaan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang campur tangan, Tuhan sendiri yang menunjukkan jalan pemecahannya, sehingga COVID-19 cepat usai dari bangsa Indonesia. Begitu pula kami warga negara Indonesia, kiranya tetap mematuhi protokol kesehatan, sehingga COVID-19 cepat berakhir dari bumi Indonesia. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Tuhan, kami berdoa buat gereja-gereja yang telah Engkau tanam di muka bumi, khususnya gereja-Mu yang ada di Jemaat GKJW Cangkring. Kami serahkan pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Tuhan, kami berdoa buat Bapak Pendeta selaku Kepala Gembala kami. Kiranya Engkau berikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan di dalam menjalankan tugas pelayanannya, sehingga semuanya dilakukan dengan penuh sukacita dan penuh tanggung jawab. Begitu pula para penatua dan diaken selaku rekan kerja-Mu. Kiranya Engkau berkati roh hikmat sehingga mampu membantu pelayanan di sini dengan penuh tanggung jawab, sehingga semuanya itu juga menjadikan sarana kemuliaan nama Tuhan. Begitu pula program-program jemaat yang sudah direncanakan dapatlah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat warga jemaat-Mu yang ada di Cangkring. Kiranya Engkau berkati kesehatan, jauhkanlah dari sakit penyakit, dan Engkau berkati pekerjaannya sehingga warga jemaat-Mu di sini mengalami hidup damai sejahtera karena berkat Tuhan yang senantiasa mengalir. Tuhan, kami serahkan pula anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah, mulai dari PAUD sampai ke perguruan tinggi. Kiranya Engkau berikan kemampuan, kepandaian, dan kecerdasan, sehingga di dalam menempuh studinya dapat berjalan dengan lancar, sehingga apa yang dicita-citakan dapatlah tercapai. Dan jadilah anak-anak kami anak-anak yang takut akan Engkau, sehingga di dalam kehidupannya senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan jadilah anak-anak kami anak-anak yang berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan lebih-lebih berguna bagi jemaat-Mu. Tuhan, kami serahkan pula pemuda-pemudi-Mu yang ada di Jemaat Cangkring.
yang pada saat ini sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan sendiri yang menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka sesuai dengan kemampuan dan bakat yang dimiliki. Begitu pula yang mencari pasangan hidup, kiranya Tuhan sendiri yang memberikan pasangan hidup yang sepadan dan yang seiman. Tuhan, kami juga berdoa buat para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan sendiri yang senantiasa memberkati di dalam kehidupannya sehari-hari. Engkau berkati kesehatan, kekuatan, dan penghiburan, sehingga di masa tuanya lebih mendekatkan diri kepada Engkau. Di masa tuanya mengalami sukacita bersama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat persembahan yang telah kami kumpulkan bersama. Walaupun hanya berupa kepingan rupiah, tapi kami persembahkan dengan hati yang ikhlas. Kiranya Tuhan mau sucikan dan Tuhan mau berkati, sehingga persembahan ini dapatlah menjadikan sarana kemuliaan nama Tuhan. Begitu pula kami yang mempersembahkan, kiranya Engkau berkati kesehatan, Engkau berkati yang melimpah lewat pekerjaan kita masing-masing, sehingga segala kebutuhan hidup kami tercukupi dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan, sebentar lagi kami juga mau mengakhiri ibadah keluarga pada malam hari ini. Kami mau mengistirahatkan badan kami. Kiranya Tuhan sendiri yang selimuti di dalam kami tidur semalam nanti, sehingga kami boleh tidur dengan nyenyak, dan keesokan harinya nanti kami Engkau bangunkan kembali dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kami bisa melakukan segala aktivitas kami masing-masing dengan penuh sukacita dan penuh tanggung jawab. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, doa dan ucapan syukur kami naikkan. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri. Mari kita memuji nama Tuhan memakai pelengkap Kidung Jemaat nomor 239. Kita pujikan bait 1, Perubahan Besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Anugerah damai sejahtera, cinta kasih, keselamatan, dan sukacita yang datangnya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus melimpah atas kehidupan saudara semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak dipersilakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin.